Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Prongos Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Mikhail Tal melawan dengan Mark Ribben. Partai ini terjadi pada 11 Oktober tahun 1990. Dalam permainan ini terjadi banyak sekali pengorbanan, tentu saja dilakukan oleh Mikhail Tal. Siapa lagi yang berani berkorban sebrutal Mikhail Tal? Oke teman-teman, saya tidak akan banyak bacot di depan karena semua sudah tahu Mikhail Tal siapa. Sementara Mark Ribben, saya cari artikelnya dan tidak nemu juga. Oke, langsung saja. Di sini Mikhail Tal putih, Mark Ribben hitam. Mikhail Tal memulai dengan pion E4, lalu dibalas Mark Ribben pion D6. Mikhail Tal membalas dengan pion D4, lalu Ribben pion G6. Kuda Tal kini ke C3, gajah gelap hitam ke G7. Pembukaan ini hitam nampak ingin bertahan, dan ini adalah makanan empuk bagi Tal. Melawan seorang Mikhail Tal dengan pertahanan seperti itu, tentu keagresifan Tal aktif sejak dini. Ya, pion putih Tal F4, hitam kuda F6. Di posisi ini sudah pasti kuda putih ke F3, dan dijawab hitam dengan pion C6. Gajah Tal kini ke E2, persiapan rokade pendek. Lalu hitam membalas dengan kuda D7, putih rokade pendek, lalu pion hitam E5. Sebentar teman-teman, langkah ini seperti sengaja dibuat untuk berkamuflase kuda hitam. Jadi setelah pion saling memakan, maka kuda hitam akan naik ke G4. Jadi lawan akan berpikir bahwa kuda pergi karena terancam, padahal ada maksud terselubung. Sementara kuda hitam di D7 tidak mungkin berani memakan pion di E5, karena ia nanti akan menjadi satu-satunya penghalang bagi menteri hitam dan menteri putih. Sehingga jika menteri putih memakan menteri hitam, maka sudah pasti hitam tidak bisa melakukan rokade lagi. Oke, dan di sini Tal memakan dengan pion F. Dibalas dengan pion D oleh hitam. Kembali dimakan oleh pion D oleh Tal, dan ya benar saja, kuda hitam naik ke G4. Pion putih E5 terancam 3 kali sehingga ia naik ke E6, mengancam kuda hitam, dan pion hitam F7. Pion hitam F7 adalah pion lemah, sehingga tidak mungkin ia berani memukul pion E. Sementara kuda hitam juga tidak mungkin berani pindah, karena nanti menteri putih akan memukul menteri hitam dan hitam gagal rokade. Sehingga di sini Mark Ribben memilih bermain tempo dengan menteri melakukan skak di B6. Dan bisa jadi inilah maksud hitam sedari tadi dengan menaikkan kuda ke G4. Selain menteri melakukan skak, menteri dan kuda sama-sama mengancam petak F2. Jika memang itu maksudnya, entahlah, Mikhail Tal bisa membaca pola tadi, atau Mikhail Tal dengan inisiatifnya membalas serangan ini dengan ide dadakannya. Tetapi percayalah, serangan Mikhail Tal jauh lebih berbahaya daripada serangan hitam ini. Kita lihat saja sebentar lagi teman-teman. Oke, di sini Tal raja ke H1, lalu kuda hitam F2, skak menteri. Garpuan ini bukanlah pola skak mat speed yang tenar itu ya teman-teman, karena putih ada benteng yang melindungi F2 dan ada kuda yang melindungi G1, sehingga jika raja putih kembali ke G1 pun harusnya tidak terjadi skak mat speed. Tetapi di sini yang lain adalah kuda mengancam menteri teman-teman, sehingga ya jelas saja benteng putih memukul kuda. Dibalas menteri hitam memukul benteng. Lalu coba tebak apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal teman-teman. Mari saya beri kesempatan. Ya, menteri putih ke D6.
Langkah ini sungguh unpredictable. Mungkin hanya Mikhail Tal yang memikirkan langkah ini, teman-teman. Coba lihatlah para perwira Mikhail Tal di bawah. 2 gajah, 2 kuda, dan 1 benteng. Mereka saling dukung dan juga menjaga petak-petak krusial dari D1 hingga G1. Seakan-akan Mikhail Tal telah membaca pola serangan hitam dari menaikkan kuda yang tadi. Memang sungguh luar biasa sekali Mikhail Tal ini. Bahkan ya teman-teman, jika pion putih itu memukul kuda saja, itu sebenarnya putih sudah sangat diuntungkan. Karena putih mendapat 2 perwira, sementara hitam hanya mendapatkan 1 benteng saja. Lalu, apa sih maunya Mikhail Tal memajukan menterinya ke D6? Jadi idenya simpel teman-teman. Karena kuda hitam terancam pion dan menteri, ya pergi. Ya anggap saja ya pergi ke C5. Lalu kuda putih C naik ke D5, mengancam skakmat dengan kuda ke C7 atau menteri ke E7. Sehingga sudah pasti pion C6 akan memukul kuda. Lalu karena diagonal raja terbuka, maka gajah terang putih akan naik ke B5 skak. Langkah hitam hanya bisa menutupnya dengan menggunakan gajah atau kudanya. Itu sama saja teman-teman. Jika ditutup dengan kuda, langsung saja dipukul dengan gajah. Dan setelah gajah dibalas pukul oleh gajah, menteri balas pukul dan skak. Raja ke F8 dan skakmat oleh menteri di F7. Gimana teman-teman? Luar biasa bukan cara berpikir seorang Mikhail Tal? Sayangnya Mark Liben mampu membaca pola pikir Mikhail Tal, sehingga ia memukul kuda C3 terlebih dahulu. Oke, sebentar dulu. Di sini gajah terang putih E2 terancam oleh menteri karena sudah tidak ada kuda yang melindungi. Lalu kuda hitam terancam oleh pion dan gajah gelap hitam terancam juga oleh pion. Tetapi Tal memainkan gajah gelapnya ke G6. Ini adalah ancaman skakmat di petak E7 ya teman-teman. Jika hitam menutup diagonal gajah putih dengan kuda, maka pion akan memukul gajah gelap hitam, sehingga kuda akan menjadi gratis. Sebaliknya, jika gajah yang menutup, maka pion akan memukul kuda skak dan gajah akan menjadi gratis. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah menutup dengan pion. Oke, kini 2 gajah Mikhail Tal sedang terancam. Dan Mikhail Tal pun sama, sedang mengancam 2 perwira hitam. Tetapi yang dilakukan Tal adalah membawa bentengnya ke D1. Sungguh di luar dugaan orang-orang waras kebanyakan ini teman-teman. Padahal sebenarnya ancaman ini sungguh sangat nyata. Karena jika pion hitam memakan gajah gelap putih, maka pion akan memakan kuda dan skak. Lalu langkah terbaik hitam adalah raja ke F7, menteri putih ke C7, agar ketika pion naik langsung dalam posisi skak, sehingga putih akan mempunyai 2 menteri. Dengan 2 menteri tentu hitam akan kewalahan. Namun lagi-lagi Mark Liben mengetahui pola itu, dan ia memilih memakan gajah terang putih. Dibalas pion pukul kuda skak, ya raja ke F7. Dalam posisi ini Mikhail Tal tidak bisa menggerakkan menterinya ke C7 karena benteng putih dalam kondisi terancam oleh menteri hitam dan bisa bermain tempo dengan skak. Sehingga Mikhail Tal kini memanen perwira hitam lagi dengan pion pukul gajah C3. Benteng hitam kini memberi jalan terhadap rajanya untuk berlindung. Dan lagi-lagi Mikhail Tal mengorbankan perwiranya dengan kuda naik skak, mengorbankan dirinya. Lalu hitam menjawab dengan memakan kuda. Lalu jawaban Mikhail Tal, mungkin ia berpikir, jika belum berkorban menteri, maka kebrutalan belumlah sempurna. Sehingga ia menyempurnakan kebrutalannya dengan mengorbankan menteri, memukul benteng di F8 skak, dan sampai di sini hitam menyerah, mengaku kalah.
Wow, luar biasa sekali permainan Mikhail Tal ini teman-teman. Hampir tidak ada permainan dari seorang Mikhail Tal yang tidak brutal. Oke teman-teman, jika permainan ini dilanjutkan, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Raja akan memukul menteri putih, lalu pion promosi menjadi menteri lagi. Skak, Raja hitam naik ke F7, lalu skak di F6 oleh menteri. Raja turun lagi ke G8 dan diakhiri skak mat dengan benteng di D8. Entah kenapa setelah saya melihat permainan ini, mood saya bisa on lagi teman-teman. Gimana dengan teman-teman? Apakah puas dengan permainan ini? Ya semoga tidak hanya puas saja teman-teman, tetapi bisa mencontoh dan meniru pola-pola permainan yang dilakukan oleh Mikhail Tal ini. Baiklah, satu pesan yang dapat diambil adalah tidak ada kebrutalan yang sempurna selain permainan Mikhail Tal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.